Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Ibu mau nanya apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran, coba dilihat kanan kirinya sudah bersih atau masih ada kotoran sampah. Nah, jika ada kotoran bisa dibuang ke tempat sampah ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran kali ini diawali dengan doa. Siapa yang ingin memimpin doa? Saya aja, Bu. Silakan. Ya. Sebelum kita mulai belajar doa ini, kita belajar juga doa mulai, doa selesai. Nah, terima kasih Mas Ferry sudah memimpin doa. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi dari elemen Bhinneka Tunggal Ika, yaitu inisiasi kegiatan gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari. Namun sebelumnya Ibu mau ice breaking sebentar ya, jadi biar gak pada ngantuk, lebih baik kita ice breaking sebentar. Silakan untuk berdiri semua, dimohon berdiri. Biar fokus ya. Berdiri silakan Mas, berdiri. Nah, jadi silakan ice breaking sini. Kalau Ibu ucap clap, itu berarti tepuk tangan. Tapi kalau boom, tepuk tangan. Kalau pen, ambil pulpen punya kalian satu. Ya, ini untuk pemfokusan kalian. Sudah? Langsung dimulai ya, dicoba ya. Clap, boom, clap, boom, clap, boom, clap, boom, boom, pen. Bagus. Mulai lagi sekarang dibacanya lebih cepat ya. Clap, boom, clap, boom, boom, clap, clap, boom, pen. Yang salah. Gani ya, tapi gak apa-apa. Bisa langsung duduk kembali. Sudah fokus ya, sudah bisa fokus semuanya. Nah, di sini ada inisiasi kegiatan gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari. Tujuan pembelajarannya kali ini, peserta didik mampu menganalisis makna kegiatan gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari berdasarkan nilai-nilai Pancasila melalui diskusi kelompok dengan tepat. Peserta didik mampu menunjukkan perilaku gotong royong sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari melalui diskusi kelompok secara konsisten. Peserta didik mampu menginisiasi kegiatan gotong royong dalam praktik hidup sehari-hari melalui pemanfaatan aplikasi digital dengan kreatif dan inovatif. Nah, di sini Ibu mau nanya, apakah kalian pernah mendengar kalimat gotong royong? Pernah. Pernah ya? Pernah. Terus, apa arti gotong royong itu? Ada yang tahu arti gotong royong itu? Saya, Bu. Silakan Bella. Saling membantu satu sama lain. Benar, bagus. Kerja sama. Betul sekali. Ada lagi? Nah, jadi di sini gotong royong adalah kerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang diharapkan tanpa imbalan gitu ya. Secara umum, pengertian gotong royong itu ditemukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyebut sebagai bekerja sama, tolong menolong, saling membantu gitu. Nah, di sini apa ada yang pernah ikut dalam melibatkan diri gotong royong dalam kegiatan gotong royong? Apakah ada yang pernah melibatkan diri? Yang pernah ya? Nah, apa sih manfaat kalian melibatkan diri ke dalam kegiatan gotong royong? Menurut kalian sendiri? Silakan. Menurut saya dapat menumbuhkan rasa sikap saling tolong-menolong, sukarela dan kekeluargaan, dapat membina hubungan baik dengan masyarakat dan terciptanya suasana yang harmonis. Bagus, terima kasih Mbak Siska. Ada lagi mungkin yang bermanfaat untuk melibatkan diri ke dalam kegiatan gotong royong? Silakan Mas Edi. Bisa kenapa Bapak RT dulu? Ya. Jadi manfaat melibatkan diri dalam kegiatan gotong royong itu bisa menciptakan keharmonisan, menciptakan sikap yang tolong-menolong, kekeluargaan, juga bisa menumbuhkan hubungan baik pada masyarakat sekitar. Nah, di sini ada manfaat gotong royong yang secara lebih luasnya lagi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, gotong royong itu memiliki banyak manfaat
seperti tadi, mampu menciptakan lingkungan yang harmonis, membuat pekerjaan yang lebih cepat, menjaga persatuan, menumbuhkan kebiasaan tolong menolong, dan mempererat hubungan sosial. Jadi ibarat pepatah itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi sesuatu yang berat jika dikerjakan secara bersama-sama rasa ringan, seperti itu. Nah, di sini ada praktik gotong royong dalam hidup bermasyarakat sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Apakah ada yang ingin membacakan? Silakan. Siapa yang ingin membacakan? Silakan Mbak Ani. Praktek gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat sebagai pengamalan nilai-nilai Pancasila itu pengembangan kualitas hidup berpancasila yang ditandai oleh praktik hidup bergotong royong merupakan tanggung jawab setiap warga negara Indonesia dalam upaya menjaga dan melestarikan kebinekaan suku, ras, agama, kepercayaan, dan kebudayaan. Gotong royong merupakan prinsip hidup bersama yang didasarkan pada semangat kekeluargaan, kerelaan untuk saling menolong, yang menumbuhkan rasa keterjaminan sosial dan tanggung jawab atas kehidupan bersama. Semangat dan praktik gotong royong mengintegrasikan nilai-nilai kelima sila Pancasila yang mewujudkan dalam sikap, kata, tindakan setiap warga negara Indonesia dalam kehidupan bersama. Nah, terima kasih Mbak Ani sudah membantu untuk membacakan materi ya. Saat ini gotong royong itu memang sangat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi gotong royong merupakan implementasi dari nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, di sini apa saja contoh kegiatan gotong royong? Ada yang mau? Silakan Mbak Eka. Kerja bakti. Ya, bisa. Terus kalau semisal di tetangganya ada acara kita bantu tuh kalau Ya. di desa itu. Ya, terima kasih banyak. Mungkin ada yang lain lagi bisa menyebutkan contoh? Ya, silakan Mas Rizky. Kerja rodi Kerja dari itu bagaimana, Mas? itu kerja sama antara Jepang itu. Ya, tadi kita mau membicarakan gotong royong ya dengan yang ke arah sana gitu ya. Gitu ya. Mungkin ada yang lagi yang bisa menyebutkan contoh dari kegiatan gotong royong itu, mau di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah boleh. Tuh, silakan Mbak Andi. Gotong royong menjaga lingkungan sekitar seperti pos ronda seperti itu kan biasanya bapak-bapak jaga kalau malam seperti itu. Ya, bisa bagus juga. Contohnya itu banyak sekali ya. Nih, di sini ada contoh pembersihan lingkungan, perbaikan infrastruktur desa, gotong royong untuk memperbaiki jalan desa, pengecatan fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Fazal. Atau yang lain boleh? Bu, saya mau bertanya, Ya, silakan. apa sih perbedaan gotong royong dengan kerjasama? Nah, jadi yang perlu kalian tahu, kalau saya kerjasama dengan gotong royong itu sangat berbeda ya. Mungkin kerjasama itu banyak sekali diucapkan pada pengertian definisi gotong royong, tapi sebenarnya itu berbeda. Jadi gotong royong itu lebih kepada aksi nyata atau secara langsung, melibatkan fisik dan tenaga kerja. Tetapi kalau kerjasama itu belum tentu melibatkan fisik ya, fisik atau tenaga kerja. Jadi misalnya kalau misalnya gotong royong untuk pembersihan lingkungan, itu pasti kita melibatkan diri secara langsung. Tetapi kalau misalnya kita kerjasama, itu seperti kayak membuat tugas PPT bersama teman. Nah, jadi kita hanya bisa mengirimkan langsung, terus langsung kita tambahkan dan edit seperti itu. Bagaimana Mbak? Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Jika tidak ada yang bertanya, Ibu lanjut ya. Nah, tugas proyek gotong royong digital. Kenapa Ibu memberi sebuah judul proyek gotong royong digital? Karena Ibu ini memberikan tugas yaitu berupa susunan perencanaan proyek gotong royong digital yang mencakup inisiasi
jadi buatlah kelompok terdiri dari 4 sampai 6 orang, analisislah salah satu masalah sosial, kemudian susun perencanaan inisiasi kegiatan gotong royong terkait masalah tersebut. Berikut adalah contoh susunannya, nanti Ibu berikan lembar kerja seperti ini. Jadi kalian bisa langsung menulisnya juga seperti ini ya. Kategori masalah, Ibu beri contoh penumpukan sampah di sungai. Sasaran lokasinya itu menurut kalian saja, sekitar kalian. Inisiasi kedepannya contohnya itu kayak mencari dukungan dari pemerintah setempat. Jadi kita kayak berdiskusi kepada pemerintah setempat tentang masalah tersebut. Terus apa yang kita akan lakukan? Jadi inisiasi itu adalah sebuah proses atau upaya apa yang kita lakukan terkait masalah tersebut. Terus yang kedua, menyebarkan informasi melalui media sosial. Jadi kita itu untuk mengundang masyarakat atau tokoh masyarakat dalam melibatkan pembersihan. Terus hasil akhirnya ini adalah kesimpulan dari ketiga ini. Jadi kalian bisa langsung saja lihat, kelompok kami mengambil kategori masalah penumpukan sampah di sungai yang berada di Jalan Gajah Raya dengan inisiasi kegiatan gotong royong sebagai berikut. Nah, nanti tugasnya difoto, lalu bisa masuk ke dalam barcode ini ke aplikasi Padlet, tapi tidak usah download aplikasi karena bisa masuk ke linknya saja. Nah, Ibu akan berikan lembar kerja kelompok 1, kelompok 2. Nah, bisa langsung berdiskusi, silakan boleh madep belakang. Nah, jadi kan ini kan ini kan nomor 2. Iya, langsung aja dimasukin dalam barcode Padlet ini ya. Dikasih nama juga, jangan lupa. Silakan bisa langsung masuk ke dalam barcode tersebut ya. Kalau ada yang susah mungkin bisa pakai HP teman, jadi ganti-gantian. Apakah sudah bisa mengakses? Bisa. Ya. Nah, didiskusikan bersama teman-teman juga masalah sosial apa yang kelompok kalian ingin cantumkan kepada sebuah susunan perencanaan ini yang terkait dengan masalah gotong royong. Jadi nanti di situ ada inisiasi kedepannya, upaya yang kalian lakukan untuk masalah tersebut. Silakan. Kalau ada yang kesulitan bisa meminjam HP teman sebelumnya. Sudah enggak? Sudah? Sudah, Bu. Sudah. Ada. Baik, terima kasih. Sudah? 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 Nah, kita akan lihat. Nah, di sini sudah ada yang mengupload Ngaba Desa Eka Bahi Iklima Sabila Faza. Mungkin kalau misalnya ada yang belum, bisa langsung saja di-upload ya. Nanti bisa pelan-pelan untuk membicarakan masalah apa yang kalian ambil dan inisiasi ke depan saja. Ada yang kesusahan? Dapat lagi, Bu. Sebentar.
inisiasi kedepannya yang pertama itu akan mengadakan rapat bersama dengan pemerintah daerah setempat dan pemerintah desa untuk merencanakan gotong royong perbaikan jalan yang rusak. Yang kedua, menyebarkan informasi melalui media sosial dan ajakan untuk warga sekitar untuk memperbaiki jalan yang rusak tersebut. Iya, terima kasih ya atas kelompok 1. Beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 2 silakan. Silakan siapa, Mas Dedi atau Mbak Anggi? Langsung saja. Rapat yang 3 jamnya sudah. Ini sebagai contoh masalah, keterangan masalahnya pengecatan fasilitas umum di Jalan Sidoarjo Timur. Inisiasi ke depan merencanakan kegiatan gotong royong bersama warga setempat untuk mengecat kembali fasilitas umum seperti taman bermain, pos atau gardu balai desa. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan Karang Taruna daerah setempat dalam mengajak untuk gotong royong. Hasil, kelompok kami mengambil keterangan masalah pengecatan fasilitas umum yang berada di Jalan Sidoarjo Timur dengan inisiasi sebagai tadi. Baik, terima kasih. Beri aplaus untuk kelompok 2. Nah, terima kasih. Itu merupakan salah satu tugas yang bisa dilakukan secara berkelompok ya. Nah, terus, nah, apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Jika ada, bisa. Atau perlu Ibu tunjuk? Silakan Mas Rizky. Oke, kesimpulan, gotong royong merupakan kerjasama untuk mencapai tujuan sama tanpa mengharapkan imbalan yang memiliki banyak manfaat demi terciptanya suasana yang baik. Ya, terima kasih. Jadi, gotong royong itu merupakan kerjasama yang bisa dilakukan bersama-sama untuk mencapai sebuah keberhasilan. Karena gotong royong itu dari SD, SMP, SMA kita sudah mengenal lebih dalam, sehingga Ibu ingin mengevaluasi materi ini supaya kalian tetap menjalankan sebuah nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong dan menumbuhkan sikap yang kekeluargaan, saling tolong-menolong, toleransi, gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tugas akhir. Jadi nanti tugas akhir itu berupa proyek gotong royong digital berbentuk video atau konten singkat mengenai hasil diskusi kelompok tadi dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu pemaparan. Sudah paham? Paham ya? Ibu mau nanya refleksi untuk hari ini bagaimana? Apakah pembelajarannya sudah dipahami? Sudah? Apakah ada yang kesulitan untuk memahami materi? Tidak ada. Baik, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Dan Ibu nih mau ngasih sesuatu untuk yang tadi sudah aktif. Siapa aja tadi yang sudah aktif? Nah, yang pertama ada Mbak Emma. Biar lebih semangat. Dari siapa Mas Badi? Saya, Dari Bu. siapa lagi? Saya, Bu. Ya, semoga teman-teman saja lebih semangat lagi ya. Lebih semangat lagi. Bu, saya, Bu. Ini untuk anak-anak yang sudah berpartisipasi dan kreatif, semoga besok lebih antusias lagi dalam pembelajaran. Ya, cukup sekian dan terima kasih pembelajaran kali ini. Sebelum ditutup, kita menutup dengan doa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa. Selamat siang semuanya.